Podcast Sebetang Filsafat bersama Trio Kurniawan. Di podcast pertama ini, saya akan berbicara tentang tema etika. Kebetulan juga sebenarnya di kuliah reguler saya di kampus yang saya ajar di STKIP Pamanetalino, saat ini mahasiswa saya belajar mata kuliah moral dan etika. Nah, karena proses pembelajaran dipindah dari kampus ke rumah akibat pandemi corona atau COVID-19 ini, makanya kemudian saya berpikir baik jika mahasiswa saya belajar juga dari rumah tapi dengan cara mendengarkan podcast dari saya. Nah, tema etika sekali lagi dipilih karena kebetulan ada mata kuliah reguler etika, namun juga menurut saya karena memang pembahasan atau diskusi tentang etika ini sangat menarik, sangat ramai untuk dikaji. Perdebatannya itu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu selalu ada dan selalu ramai. Diskusinya selalu pelik, kemudian terjadi perdebatan di sana sini. Setiap filsuf itu memberikan argumen-argumennya. Saya kira wajar, karena apa? Memang etika itu pertama-tama persoalan keseharian, persoalan baik buruk dari keseharian yang manusia hidupi. Persoalan etika itu persoalan tentang apa yang manusia lakukan, tindakannya, perbuatannya dalam konteks berrelasi dengan orang lain. Itulah sebabnya kemudian etika dinilai perlu untuk terus digali dan dipelajari. Saya sendiri sengaja di STKIP Pamanetalino ini memasukkan mata kuliah etika sebagai mata kuliah wajib, tapi mata kuliah dasar umum wajib di kampus di STKIP ini, karena memang menurut saya kajian-kajian filosofis penting dimiliki oleh para mahasiswa yang saya ajar. Sehingga 8 semester perkuliahan di STKIP Pamanetalino dengan sendirinya berarti mahasiswa memiliki 8 mata kuliah filsafat, karena setiap semester itu ada satu mata kuliah filsafat, mulai dari pengantar filsafat, ada logika, etika, kemudian ada filsafat manusia, filsafat Pancasila, sosial budaya, dan lain segala macam. Ada banyak sekali. So, kita balik ke soal diskusi etika. Karena etika ini adalah persoalan keseharian, persoalan menimbang soal baik buruk, tentu kajiannya tidak mudah. Sekaligus juga batasannya dalam artian sampai kapankah kajian-kajian etika ini akan terus ada juga kita nggak bisa tentukan. Karena apa? Hidup manusia terus berjalan, dan persoalan baik buruk atau persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan lingkungan hidup, etika dan segala macam itu kan selalu ada dari masa ke masa. Nah, untuk mempelajari itu, untuk melihat persoalan baik buruk itu secara lebih sistematis, etika kemudian hadir sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sebelum masuk melihat bagaimana diskusi-diskusi dalam etika, tema-tema apa yang dibahas, di podcast pertama ini saya akan lebih menekankan tentang pengantar etika terlebih dahulu. Belum akan masuk konten tentang etika seperti apa, kemudian filsuf-filsuf itu berbicara tentang etika seperti apa. Ini lebih ke arah pengantar terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang harus kita lihat untuk belajar etika adalah bagaimana letak etika dalam konteks sebuah filsafat. Bagaimana letak etika dalam hal posisinya berhadapan dengan filsafat. Nah, di pengantar filsafat yang saya ajar, entah itu di kampus atau juga ketika dalam komunitas-komunitas ataupun dalam seminar, ketika berbicara tentang pengantar filsafat, saya selalu menekankan ini. Filsafat adalah sebuah ilmu yang mengajak orang-orang itu untuk selalu mencari kebijaksanaan. Sekali ulangi lagi, filsafat dari etimologinya itu philo dan sophia, philia dan sophia itu artinya tentang bagaimana orang-orang itu mencintai kebijaksanaan. Kalau saya singkat dalam pengertian yang sederhana, kebijaksanaan itu berarti titik tertinggi yang dikejar oleh manusia ketika belajar filsafat. Nah, ketika kebijaksanaan diletakkan sebagai titik tertinggi, tentu untuk sampai pada titik tertinggi itu ada jalan yang kita gunakan, ada cara yang kita pakai. Nah, untuk sampai pada kebijaksanaan, saya selalu mengatakan ada 4 pendekatan yang bisa digunakan. 4 pendekatan ini bukanlah hal yang terpisah, namun satu kesatuan sebagai proses yang utuh untuk manusia sampai kepada kebijaksanaan. Apa itu 4 pendekatan filsafat untuk sampai pada kebijaksanaan? Yang pertama adalah pendekatan dalam bahasa Latinnya unum atau satu.
Apa artinya? Pendekatan Unum ini melihat realitas, melihat kehidupan, melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang holistik, tidak terpisah. Jadi ketika melakukan sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, tentu ada konteks yang melingkupinya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah begitu saja secara partikular. Itu pendekatan pertama, pendekatan Unum atau pendekatan utuh atau pendekatan holistik. Pendekatan kedua adalah pendekatan Verum. Verum itu apa? Verum artinya benar. Pendekatan Verum artinya pendekatan yang melihat realitas, melihat kehidupan, melihat segala sesuatu ini atau melihat being dalam istilah filsafat sebagai sesuatu yang benar adanya dan benar dengan sendirinya. Apa artinya? Realitas pertama-tama dilihat sebagai sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang menipu. Realitas itu bisa dicari kebenarannya karena memang realitas itu benar. Pendekatan ketiga adalah namanya pendekatan pulcrum. Apa itu pulcrum? Pulcrum itu bahasa Latin artinya indah. Karena itu realitas semesta itu dilihat sebagai sesuatu yang indah. Bagaimana saya menjelaskan tentang keindahan alam semesta dalam konteks pencarian kebijaksanaan? Kadang-kadang seperti ini, sesuatu yang kalau saya katakan bahwa yang indah itu artinya yang cantik, seperti yang dipaparkan oleh media lewat iklan, mungkin kita sudah terbiasa bahwa orang yang cantik kalau menurut iklan atau media adalah orang yang berkulit putih, kemudian orang yang tinggi, langsing, dan segala macam. Namun dalam konteks filsafat, keindahan tidak terletak pada hal-hal partikular. Keindahan itu utuh, keindahan itu menyeluruh. Bagaimana kita bisa memahami? Contoh, kadang-kadang orang melihat bahwa bagi kita mencuri itu merupakan sesuatu yang sangat tidak indah, sangat tidak estetis. Gak ada keindahan dalam mencuri, tapi seringkali kita lupa, bagi pencuri bisa mencuri dengan cara yang benar dan tidak ketahuan itu punya seninya tersendiri, punya keindahannya tersendiri. Makanya ada banyak film yang menceritakan tentang pencurian dan lain segala macam. Itu ingin menunjukkan bahwa ada sisi estetis, ada sisi keindahan dari sebuah tindakan yang jahat, tindakan yang menurut secara etika itu nggak tepat. Yang ingin saya katakan bukan saya ingin membenarkan persoalan kejahatan, tapi ingin saya katakan adalah entah itu di hal yang menurut kita bagus atau tidak bagus, selalu ada sisi untuk melihat keindahannya. Sama juga tadi dengan kasus yang Verum, kebenaran. Di hal yang menurut kita tidak benar, kadang-kadang ada bisa kita lihat sisi kebenarannya. Karena apa? Kebenaran itu merupakan hakikat dari segala sesuatu atau hakikat dari realitas. Sama seperti keindahan juga hakikat dari realitas, dan juga kesatuan juga hakikat dari realitas. Nah, itu 3 pendekatan. Pendekatan keempat adalah pendekatan yang namanya pendekatan etika atau pendekatan etis, atau dalam bahasa Latinnya yaitu bonum. Bonum itu artinya baik atau bonus. Apa artinya? Dalam konteks pendekatan atau atas pencarian kebijaksanaan itu, segala sesuatu itu bisa didekati dengan persoalan etis, persoalan baik buruk. Segala sesuatu itu punya penilaian etisnya, punya penilaian baik buruknya. Nah teman-teman, 4 pendekatan itulah yang kemudian bisa membawa manusia untuk sampai pada kebijaksanaan. 4 pendekatan itu bukan 4 pendekatan yang terpisah, tapi merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, etika dalam hal ini, pembahasan tentang etika adalah salah satu cara bagi manusia untuk bisa sampai pada kebijaksanaan yang dia cari. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang etika, pengertian tentang etika dan lain-lainnya, saya mengajak kita semua untuk melihat sebentar tentang sebuah kasus diskusi atau diskursus etis yang sangat ramai dibicarakan pada beberapa waktu yang lalu. Saya kira puluhan tahun yang lalu sebenarnya, tapi temanya masih sangat tepat untuk kita lihat sekarang. Setelah kejatuhan Nazi Jerman, Hitler, lebih tepatnya setelah kejatuhan Hitler, ada salah satu jenderalnya Nazi yang kemudian ditangkap dan diadili
Teman-teman silakan lihat nanti di internet tentang kasus ini. Jenderal itu namanya adalah Adolf Eichmann. Saya tidak tahu penyebutan Jermannya gimana, tapi namanya adalah Adolf Eichmann. Nah, Adolf Eichmann ini ketika diadili di Yerusalem pada saat itu, ketika ditanya oleh saya boleh sebut jaksa penuntut umumnya, jaksa penuntutnya pada saat itu ditanyakan tentang alasan mengapa Eichmann mau membunuh banyak orang Yahudi pada saat itu. Nah, Eichmann ini merupakan otak dari pembantaian, salah satu otak dari pembantaian bangsa Yahudi di Jerman ketika Hitler berkuasa, ketika masa Nazi. Nah, ketika ditanya hal seperti itu, jawaban Eichmann seperti ini. Silakan nanti teman-teman juga ikut berpikir dan berdiskusi sama-sama. Eichmann menjawab seperti ini. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa? Karena saya adalah seorang jenderal atau seorang tentara yang taat dengan pimpinan saya. Pimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah Hitler. Jadi menurut Eichmann, dia melakukan pembunuhan atau pembantaian bangsa Yahudi pada saat itu semata-mata karena konteks pada saat itu negara Jerman dikuasai oleh Nazi dan kemudian memperbolehkan dan bahkan mewajibkan untuk membunuh orang-orang Yahudi, sehingga karena itu Eichmann merasa dirinya tidak bersalah. Kalau kita pikir masuk akal jawaban Eichmann. Kenapa situasi pada saat itu mengharuskan dia untuk melakukan hal itu? Kalau dia tidak membunuh, bisa jadi Eichmann yang kemudian, ini asumsi saya, kalau misalnya Eichmann tidak membunuh, bisa jadi juga bahwa Eichmann yang akan dibantai oleh pimpinannya, namanya Hitler. Karena itulah Eichmann kemudian taat dengan aturan itu dan kemudian membantai orang-orang Yahudi. Nah, di sini terjadi persoalan etika yang sangat pelik menurut saya jika kita pikirkan. Apakah baik buruk itu menyesuaikan dengan konteks tempat? Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk kasus Eichmann, apakah yang ia lakukan itu secara etis bisa dinilai sebagai perbuatan yang dibenarkan atau perbuatan yang baik? Tentu hal ini nggak semudah itu dilihat begitu saja. Ada salah seorang filsuf namanya Hannah Arendt yang kemudian membuat tulisan khusus tentang pengadilan Eichmann ini. Dalam karyanya Eichmann in Jerusalem, Arendt ini menilai bahwa ada kegagalan yang sangat fatal yang terjadi dalam diri Eichmann, yaitu kegagalan untuk mampu berpikir dan memetakan masalah. Kalau saya pribadi, saya menilai bahwa amini dikatakan oleh Arendt ini, mengikuti ini, Eichmann sebenarnya menumpulkan rasionalitasnya dan menumpulkan nuraninya, sehingga Eichmann tidak bisa membedakan lagi apakah yang ia lakukan itu secara etis bisa dipertanggungjawabkan, ataukah Eichmann sengaja menumpulkan rasionalitasnya demi alasan perbudakan pikiran. Dalam hal ini, ketika Eichmann mengatakan dia tidak salah, keliru sebenarnya. Kenapa? Eichmann bukannya tidak mampu melawan, Eichmann mampu melawan, cuman rasionalitasnya tidak bisa ia gunakan dalam konteks ini. Nah, teman-teman, kasus Eichmann ini hanya pengantar bagi saya untuk kita berdiskusi lebih lanjut, belajar lebih lanjut tentang etika. Saya tadi dengan menggunakan Eichmann, saya sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan etika itu persoalan yang sangat mendasar sekali dan sangat penting sekali, karena sekali lagi ini keseharian yang kita jalani. Penilaian kita terhadap keseharian, keputusan kita untuk bertindak semata-mata kalau kita mampu menggunakan rasionalitas kita dengan baik. Karena itu, belajar tentang etika pertama-tama berarti belajar tentang cara melatih rasionalitas untuk bertindak baik dan bertindak sesuai dengan apa yang rasional, apa yang masuk akal, dan apa yang benar. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal informatif berkaitan dengan etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tunggal, atau juga bisa berarti sebagai tempat tinggal yang biasa, ada padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, dan lain sebagainya. Secara jamak,
Etika atau taetha bahasa Yunani itu berarti ada kebiasaan. Kalau saya pribadi, ketika saya harus memberikan kuliah dengan para mahasiswa saya, ketika ditanya apa itu etika, menurut saya etika bagi saya adalah suatu ilmu, ketika ini kita bicarakan dalam konteks ilmu, yang membantu manusia untuk mampu memilah suatu tindakan dalam perspektif baik buruknya. Jadi etika itu persoalan baik buruk. Karena etika adalah persoalan baik buruk, artinya etika itu persoalan keseharian, persoalan kehidupan manusia. Ada konsekuensi logis dari pernyataan ini. Konsekuensi logis dari pernyataan bahwa etika adalah persoalan baik buruk dari keseharian manusia. Ini berarti bahwa seharusnya setiap manusia itu belajar mata kuliah etika. Kenapa? Ya karena memang itu tentang kehidupannya, tentang kesehariannya, tentang apa yang dia lakukan. Nah, ada banyak pertanyaan. Apa itu perbedaan moral dengan etika? Saya pribadi, ini bisa diperdebatkan. Silakan diperdebatkan. Saya terbuka untuk berdebat soal ini. Menurut saya moral pada dasarnya mirip dengan etika. Dalam konteks pengetahuan, moral itu lebih wilayah kajiannya adalah teologi, sementara etika itu lebih wilayah kajian filsafat. Apa perbedaannya? Ketika saya mengatakan bahwa moral itu kajiannya lebih ke wilayah teologi, itu artinya persoalan kebaikan atau keburukan dalam wilayah moral memiliki tolak ukur utama, yaitu ajaran-ajaran iman. Sesuatu itu dinyatakan baik atau buruk tergantung apakah sesuatu itu sesuai dengan ajaran-ajaran iman yang berlaku dalam teologi. Ketika saya mengatakan etika wilayahnya filsafat, artinya persoalan baik dan buruk itu pertama-tama tidak diletakkan pada persoalan keimanan, tapi pada persoalan rasionalitas manusia dalam memahami sesuatu. Tetapi ketika saya mengatakan ini, jangan disimpulkan kemudian bahwa moral dengan demikian tidak menggunakan rasionalitas. Moral jelas menggunakan rasionalitas. Karena apa? Studi tentang moral, kajian-kajian moral mensyaratkan kemampuan rasionalitas manusia untuk mampu memahami dengan baik nilai-nilai keimanan atau ajaran-ajaran keimanan. Sehingga dengan demikian, dari segi keilmuan, saya selalu meletakkan tentang moral itu di wilayah teologi dan etika di wilayah filsafat. Berikutnya, seringkali ada pertanyaan, apa perbedaan etiket dan etika? Nah, etika adalah ilmu yang mempelajari soal baik buruk dalam artian sangat prinsipil atau sangat hakiki atau sangat mendalam. Sementara etiket itu wilayahnya adalah keseharian atau dalam bahasa sederhana kita adalah sopan santun. Dengan demikian, etiket merupakan salah satu bagian dari kajian etika dan tidak bisa dikatakan bahwa etiket itu sama dengan etika. Itu beberapa informasi yang bisa dilihat tentang etika. Nah, pertanyaan juga yang menurut saya penting adalah kapan etika lahir sebagai sebuah kajian, sebuah ilmu. Kalau ditanya persisnya, saya bisa katakan bahwa etika kita tidak tahu kapan orang mulai etika persis tahun berapa dan lain segala macam. Tapi yang bisa saya konfirmasi adalah etika, kajian tentang etika lahir ketika manusia mulai belajar tentang dirinya dalam artian diri manusia dengan manusia yang lainnya. Ketika definisi ini dipahami, maka saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Sokrates, tiga soko guru filsafat, bisa saya sebut sebagai filsuf pertama yang membahas etika. Mengapa demikian? Untuk teman-teman yang baru mengikuti podcast ini, jadi filsafat itu memiliki tiga guru, soko guru sebetulnya. Satu Sokrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Sebelum Sokrates, ada banyak filsuf, tapi mayoritas filsuf itu membicarakan tentang alam semesta. Jadi lebih wilayah yang dibicarakan itu adalah wilayah alam, tentang mitos, asal mula segala sesuatu, asal mula alam semesta. Baru Sokrates lah yang kemudian mengalihkan, walaupun ada beberapa teori yang mengatakan sebelum Sokrates sudah ada yang membicarakan tentang manusia. Namun dalam konteks ini saya bisa katakan bahwa baru Sokrates lah filsuf pertama yang secara sistematis membahas tentang manusia. Ketika kita mengatakan Sokrates sebagai filsuf yang secara sistematis pertama kali membahas tentang manusia, maka saya bisa katakan Sokrates adalah filsuf etika pertama.
Karena etika itu pertama-tama dibicarakan dalam konteks manusia memahami dirinya dengan lingkungan di luar dirinya. Dalam hal ini bisa jadi adalah manusia, sesama manusia, bisa jadi juga antara manusia dengan hewan, bisa jadi juga antara manusia dengan tumbuhan. Mengapa saya melebarkan tema tentang etika ke wilayah hewan atau tumbuhan? Ini juga sangat sangat perdebatan tentang ini bisa jadi sangat panjang. Kalau saya pribadi meletakkan kajian tentang etika wajib melibatkan antara tumbuhan dan hewan. Karena apa? Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa etika tidak bisa diletakkan pada persoalan tumbuhan dengan hewan. Kenapa? Etika itu hanya persoalan antara manusia dengan manusia. Ya, saya setuju tentang gagasan itu. Tetapi kenapa saya meletakkan tumbuhan dan hewan? Silahkan menunjuk saya sebagai dalam konteks ini ya. Saya sangat antroposentrisme. Tapi saya bisa katakan bahwa tumbuhan dan hewan itu bisa dimasukkan dalam kajian tentang etika karena antara tumbuhan, hewan, manusia itu satu kesatuan. Satu kesatuan artinya kalau kita lihat tadi filsafat atau kebijaksanaan bisa didekati dalam konteks keutuhannya atau umumnya. Tumbuhan, manusia, hewan itu adalah satu kesatuan sehingga perlakuan manusia terhadap tumbuhan, perlakuan manusia terhadap hewan atau perlakuan manusia terhadap sesama manusia itu dengan demikian bisa dinilai sebagai etis karena akan berdampak satu sama lain. Itulah alasan saya meletakkan bahwa persoalan etika bukannya persoalan manusia. Persoalan etika juga adalah persoalan tumbuhan dan hewan dan juga benda-benda lainnya di sekitar manusia. Itu sejarah etika. Jadi saya bisa katakan sekali lagi Socrates adalah filsuf etika pertama karena dia yang meletakkan kajian tentang manusia untuk kali yang pertama. Nah, teman-teman, untuk podcast pertama ini saya hanya memberikan gambaran umum tentang etika. Tidak akan mendalam dulu, hanya sekedar pengantar. Lalu apa saja yang akan kita pelajari dalam podcast etika ke depannya, kajian-kajian tentang etika? Pertama, di podcast berikutnya saya akan berbicara tentang tema kebaikan. Kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang tema kebaikan. Berikutnya saya akan berbicara tentang tema kebebasan. Setelah tema kebebasan, kita akan berbicara tentang tema keadilan. Setelah keadilan, kita akan berbicara tentang tanggung jawab. Dan kemudian untuk tematis seperti ini, kita akan kemudian berbicara tentang hati nurani. Itu kajian-kajian tentang etika. Ada banyak sekali yang lainnya. Setelah membahas tentang kajian-kajian tematis ini, saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang filsuf-filsuf yang berdialog atau berdiskusi tentang tema-tema etika. Banyak sekali, tapi saya hanya memilih beberapa yang akan saya bahas. Ada Jean-Paul Sartre, ada Emmanuel Levinas, ada Joseph Fletcher, ada Jürgen Habermas, ada Martin Buber, ada kemudian salah satu filsuf dan profesor saya dulu Armada Rianto yang juga banyak berkutat tentang tema-tema etika. Dan juga saya akan membicarakan tentang etika pendidik dalam konteks guru, dalam konteks pendidikan. Nah, tema-tema ini akan dibahas sama-sama nanti. Jadi tunggu saja dalam podcast saya berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya, Trio Kurniawan.